Jangan takut murtad. Nggak ada yang rugi, nggak ada yang untung. Kalau saya ketemu dengan Buya Syakur, saya bersyukur. Syukurillah, walhamdulillah kalau ketemu dengan Buya Syakur. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muhtasimin allazi ja'alul Qur'anal idin fa rabbaka lanaslahum ajmain. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita seperti biasa. Semoga Allah tetap bersama kita. Sebagaimana biasa datang pertanyaan dari Ibu Tati, Ustadz, kenapa ada orang yang tidak takut dengan murtad sedangkan dia seorang pintar? Contohnya Bapak Saifuddin Ibrahim, dia seorang ustadz pengajar di pesantren Az-Zaitun di Indramayu. Yang kedua, juga seorang pintar adalah Bapak Profesor atau Buya Syakur, seorang profesor yang cukup terkenal pada masa kini. Kenapa dia menyeleweng ajaran Islam? Apa penyebab utama dia menyeleweng dengan ajaran Islam tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari tadi sungguh bagus. Dia termasuk orang yang kagum dengan Saifuddin Ibrahim maupun dengan Profesor Buya Syakur. Dia sangat kagum sekali. Tapi kenapa mereka berdua ini menyeleweng dari ajaran Islam? Apa penyebab utamanya? Untuk Ibu Tati ketahui, Allah tidak pandang kepada kita, pendidikan kita. Apakah kita seorang dokter, apakah kita seorang profesor, ataupun jabatan kita tinggi juga Allah tidak pandang. Yang dipandang Allah adalah yang paling takwa. Tapi yang jelas saya jawab, kenapa mereka berdua ini menyeleweng dari ajaran Islam, atau kenapa mereka berdua tidak takut dengan murtad? Jawabnya gampang sekali, mudah sekali jawabannya. Apa? Penyebab pertama, mereka ini tidak kenal dengan Allah. Jawabnya pasti tidak kenal. Kalau mereka kenal dengan Allah, tidak mungkin mereka pasti mereka takut dengan murtad. Karena mereka tidak takut dengan murtad, karena mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Toha ayat 14 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah wa aqimis sholata li zikri. Allah katakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain dari aku. Ya, kata Allah, sembahlah aku, dirikan sholat untuk niat aku. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, innani anallah, sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan lain selain dari aku.
Jadi mereka tu tak tahu. Mereka berdua ni beranggapan ada Tuhan selain dari Allah ada. Jadi makanya mereka itu tidak takut murtad kerana mereka menyangka ada Tuhan. Maksudnya ada Tuhan selain dari Allah. Sedang Allah katakan tidak ada Tuhan selain dari Ana. Hai aku, dirikanlah solat, sembahlah aku, dirilah solat. Sesungguhnya solat itu mengingat aku. Jadi kalau alasan yang utama kerana mereka itu tidak kenal dengan Allah, siapa Allah itu dia tidak kenal, ya. Hanya tahu saja, menyebut saja Allah, Allah, tapi dia benar-benar belum kenal dengan Allah. Kalau dia kenal dengan Allah, tidak mungkin dia mau murtad. Pasti dia takut dengan murtad. Kenapa? Dia kenal dengan Allah. Apabila orang sudah kenal dengan Allah, dia akan cinta dengan Allah. Cinta. Apabila sudah cinta dengan Allah, hatinya mengembara. Jangankan, ya, jangankan lautan air, lautan api di seberangnya. Jangankan hujan air, hujan peluru dilaluinya. Ya, walaupun langit akan pecah, ya, walaupun langit akan pecah, bumi akan terbelah, cinta dia kepada Allah tidak akan berpisah. Tidak dapat dipisah. Badai, maut kan sekalipun tidak akan bisa memisahnya. Maut cuma bisa memisah antara badan dengan roh. Namun kecintaan dia kepada Allah tidak akan mampu untuk dipisahkan oleh maut. Oleh sebab itu, alasan utama mereka ini berdua tak takut dengan murtad kerana mereka berdua belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam apa ada kata ulama kata apa? Yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, berarti dia sudah mengenal Allah. Jadi mereka berdua tidak kenal. Kalau mereka itu kenal Allah, pasti tertanam rasa cintanya yang luar biasa dengan Allah. Dia pasti tidak ingin berpisah dengan Allah, kerana Allah paling dicintainya. Walaupun apa yang terjadi. Kata orang, walaupun memikul seberat gunung, memegang bara api, kerana dia cinta kepada Allah, tidak akan dilepaskan bara api walaupun panasnya luar biasa. Walaupun berat seberat memikul gunung, kena cintanya luar biasa kepada Allah, namun tetap diangkatnya. Begitulah caranya orang cinta. Jadi kalau orang cinta luar biasa, ya, lautan api pun sanggup diseberanginya. Jadi begitu. Jadi alasan saya katakan sini, kenapa mereka itu tidak takut dengan apa? Tak takut murtad, kerana mereka tidak kenal dengan Allah. Tidak saja. Tapi kalau mereka berdua itu kenal dengan Allah, kata walaupun maut datang, dia tak akan mau berpisah dengan Allah. Kenapa? Cintanya luar biasa dengan Allah. Jadi di sini saya katakan penyebab utamanya mereka berdua ini kerana mereka tidak kenal dengan Allah. Jadi walaupun orang apabila tak kenal dengan Allah itu tidak tergantung pada pendidikan. Walaupun pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, walaupun pendidikan sampai pendidikan dari Universiti Kairo itu apa? Al-Azhar, kata tamat situ. Tapi kalau dia tak kenal Allah, dia tak kenal. Jadi salah satu penyebab dia lari atau murtad ini, atau dia tak takut murtad, kerana dia tidak kenal dengan Allah. Maka utamanya kita harus kenal. Makanya amal ibadah seorang itu baru diakui Allah apabila dia sudah kenal betul dengan Allah. Jadi mari kita menanam kenal kepada Allah. Ya, bagaimanapun kita miskin, bagaimanapun kita sakit, ya, walau menderita yang luar biasa, tapi kalau sudah rasa cinta kita kepada Allah, tidak mau rasanya kita berpisah dengan Allah. Tingkat cinta melebihi daripada taat. Jadi kalau kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul beserta alul baitnya, itulah kata anak muda, walaupun langit akan pecah, bumi akan terbelah, ya, namun cinta kepada Allah dan Rasul beserta ahli bait tidak bisa dipisahkan. Badai pun sekalipun tidak mampu untuk memisah cinta seseorang hamba kepada Allah. Jadi alasan yang saya sampaikan untuk ibu tati ketahui kenapa mereka menjadi murtad, kenapa mereka tidak takut murtad,
karena mereka belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat kenal seseorang kepada Allah tidak tergantung kepada pendidikan, ya. Walaupun pendidikan tinggi, kalau tidak kenal kepada Allah, ya tidak kenal, ya. Walaupun kita pendidikan tinggi, kalau kita tak kenal Allah, ya tak kenal. Yang pentingnya kita harus kenal betul dengan Allah. Itu merupakan satu fondasi yang sangat kuat. Kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal betul dengan Allah, timbul rasa cinta. Kalau sudah cinta dengan Allah, tidak ada yang berat yang perintah Allah. Semuanya nikmat apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita tidak kenal dengan Allah, pasti kita tidak akan cinta kepada Allah. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, akhirnya kita keluar dari dia. Kenapa? Karena kita cinta, tentu kita lari daripada Allah. Oleh sebab itu, supaya kita tetap istiqomah, kita harus kenal dengan Allah. Ya, ini merupakan suatu pelajaran yang terbaik bagi hati. Kenapa orang yang pintar bisa murtad? Kenapa orang yang pintar bisa tidak takut dengan murtad? Karena mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus kenal dengan Allah. Sebagaimana yang difirman Allah di dalam surat 86 ayat 6 dan 7, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib." Apa kata Allah? Hendaklah mereka manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpelancar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Wat taraibnya artinya dada, tulang dada perempuan. Jadi air terpancar itu menyatu air itu, maka terjadi manusia. Inilah asal usul kejadian manusia. Makanya kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita, Khaliq, pencipta, sedangkan kita makhluk. Nah, kita harus paham dengan Khaliq, ya. Jadi alasan sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Tati, kenapa mereka berdua tidak takut murtad? Karena mereka berdua ini belum kenal dengan Allah. Kalau mereka berdua sudah kenal dengan Allah, pasti mereka akan cinta dengan Allah. Kalau mereka cinta dengan Allah, pasti mereka takut berpisah dengan Allah. Takut mereka dengan murtad. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.